ada suara. Nah itu suara mereka, bukan itu. Lalu suara apa? Mereka akan mendengar langkahmu. Lalu kata mereka, itu ada yang sudah ada tidak semangat lagi. Begitu, kuatkan hatimu. Duduklah. Letakkan tangan di atas lutut supaya belenggu itu tidak begitu menjepit. Sudah itu tutup mata. Coba tidur. Kalau tidak, coba berpikir. Buat apa kalori? François, sepatumu berbunyi-bunyi. Memang disengaja. Kau lagi ingat apa? Kau betul-betul ingin tahu. Tidak. Lebih baik tidak, Sobi. Aku ingat gadis kecil yang menangis itu. Gadis kecil mana? Gadis kecil di rumah petani itu, Lucy. Aku dengar dia menangis waktu kita diangkut. Waktu itu, enggaknya sudah terbakar. Untuk apa kau ingatkan itu pada kami? Banyak yang mati, Lucy. Perempuan dan anak-anak. Tapi teriakan mereka aku tidak dengar. Sedangkan tangisan gadis kecil itu terngiang-ngiang di kepala aku. Gadis kecil yang tahu. Umurnya masih 13 tahun. Dan dia mati karena kita. Kecil, kau dengar? Kau lebih baik diam daripada bicara. Umur kita juga tidak akan lama lagi. Barangkali aku harus dihaji pada mereka yang sudah mati itu. Mereka belum bersedia untuk mati. Dan aku apa aku sudah sedia? Bukan kita yang salah jika semua rencana itu kandas. Bagaimanapun juga, itu salah kita. Kita hanya menjalankan perintah, Subir. Iya. Pada kita dikatakan siapkan tempat untuk mendaratkan di pesawat Inggris. Lalu kita jawab, tidak mungkin. Sebelum 24 jam lewat, orang masyarakat sudah akan tahu. Lalu kata mereka, berangkat dan rebut kamu itu. Lalu kita bilang iya dan kita berangkat. Siapa yang salah? Rencana itu mestinya berhasil. Karena itu tidak punya berhasil, Sobir. Aku tahu, sungguh pun begitu, ia mestinya berhasil. 300 orang yang belum bersedia untuk mati telah mati secara sia-sia. Tanpa ada gunanya. Mereka berbaring di antara puing-puing dan matahari membakar kulit mereka sampai hitam. Kita yang salah. Sehingga tidak ada lagi yang tinggal di desa itu selain puing-puing dan mayat-mayat para tentara. Tidak mudah rasanya meninggalkan dunia. Suara tangisan mereka yang masih terngiang-ngiang di kepalaku. Jangan tunggu kami lagi dengan orang-orang matimu. Aku yang paling muda di sini. Aku cuma menjalankan perintah. Aku tidak bersalah, tidak berdosa. François, Apa? duduklah. Kau berkeringat. Di mana sapu tanganmu? Aku tidak bisa melakukan harus Di sini. ya.
aku bicara. Kalau aku diam, pikiranku mulai berputar-putar. Aku tidak mau berpikir. Dasar nakal. Lucy, aku tidak tahu lagi, Lucy. Semua aku takut, Lucy. Aku tidak tahu lagi, Lucy. Lucy, aku tidak tahu lagi. Berikan kau. Berikan kau. Ya, semuanya begitu berat dan kau begitu kecil. Dulu aku akan selalu berusaha menghilangkan kesusahanmu. Oh sayangku yang kau. Aku tidak bisa lagi hidup. Derita telah mengisapku sampai kering. Aku tidak bisa lagi menangis. Jangan aku. Aku mulai mendapatkan pikiran yang mungkin untuk aku baru. Ada yang bisa menolong. Jean adalah teman. Dan dia berhasil lolos. Dan besok hanya dia yang akan hidup dengan kita semua. Dia akan kembali bersama teman-teman kita bagian badan. Kemudian kita akan selesai. Dan mereka akan hidup dengan tenang di Paris. Akan memanggil nama mereka yang sebenarnya. Apa sudah dengan aku, Lucy? Dia pindah sebentar. Dan di bawah sana terdengar banyak suara orang bercakap-cakap. Dan dia ingat padaku. Dan hanya dia yang ingat padaku dengan penuh kasih sayang. Dan dia juga ingat padamu. Dia tahu bahwa kau adalah anak yang pemaaf. Coba kau perhatikan dirimu sendiri melewati matanya. Kau pasti akan menangis. Kau juga. Aku menangis dengan air matanya. Cukup. Aku mulai benci padanya. Kau kan juga sayang padanya. Tidak seperti kau sayang padanya, Lucy. Mereka senang. Buat apa kau berdiri? Kira-kira mereka akan segera mengambil kita. Belum lagi. Mengapa belum? Karena mereka salah kira. Mereka kira kita akan lemah karena menunggu. Tentu mereka salah kira. Kita akan memperoleh kesempatan untuk membenarkan pikiran mereka. Seperti waktu pertama kali aku ditangkap. Kala itu di Yunani. Bau pimpinan otakas. Aku mereka ambil dari tempat tidurku pada pukul 4 dini hari. Jika waktu itu mereka menanyai, kali aku akan buka mulut. Aku begitu bingung karena tindakan mereka yang tiba-tiba itu. Tapi tak ada yang bicara denganku. 10 hari kemudian barulah aku diperiksa. Tapi sudah nasib. Saat bingung aku sudah lewat, dan saat itu juga tidak mereka bergunakan. Apa kau mereka pukuli? Ya, tentu. Dengan tangan, dengan kaki, lalu kau bicara? Tidak. Selama mereka pukuli aku masih tahan. Kau gitu. Tapi setelah turun kering di sepak dan apa-apa. Mir,
Apa? Kita jangan takut pada mereka. Akal mereka tidak banyak. Aku akan takut pada diriku sendiri. Mengapa? Kok kita tidak tahu apa-apa? Apa yang kita tahu, mereka juga sudah tahu. Lagi pula segalanya tidak seberat apa yang kita bayangkan. Bagaimana? Aku tidak bisa mengatakannya. Ya, misalnya terasanya pada kala itu waktu berjalan cepat sekali. Rahamku sangat keras bukan tepat. Sehingga baru 3 jam, aku baru bisa buka mulut. Orang laki-laki yang memakai sepatu model lama, lancip ujungnya, mendatangi sepatu aku di bawah jendela seorang gadis yang lagi menyanyi. Aku masih ingat lagunya. Ya, semua terjadi di Naulia. Di Naulia? Kapan? Tahun 1942. Lalu setelah itu kau disiksa perlahan-lahan lalu. Sudahlah. Apa dengan bicara seperti itu kalian bisa menguatkan hatinya? Kembalikan dia. Tunggu saja dengan tenang dan semuanya akan jadi jelas. Apa salahnya kami bicara? Dia berhak untuk sumber telinga jika ia tidak mau dengar. Dan aku? Apa harus kusumbat telingaku? Jika aku dengarkan kalian lebih lama lagi, aku takut kalau aku akan jadi benci pada kalian. Aku sudah melihat hewan mati. Dan aku ingin mati seperti mereka dengan penuh ketenangan. Siapa yang berbicara soal mati, Lucy? Kita hanya membicarakan hal-hal yang kemungkinan akan kita hadapi. Dan tidak ada salahnya untuk mempersiapkan hal itu. Aku tidak mau mempersiapkan diri. Mengapa hal-hal seperti itu harus berulang kali ku alami? Coba kalian lihat Henry. Dia sedang tertidur. Dan ada baiknya kalian berdua juga ikut tidur. Supaya mereka bisa ambil aku saat aku tidur pulas. Tidak. Waktu bagiku berharga sekali. Oh, baiklah. Kalau begitu ceritakan pada kami hal-hal yang pernah kau cintai. Aku ingat pada hidupku. Pada si kecil saat ia sakit. Dan aku tengah merawatnya di sebuah hotel di Arab. Dan dari jendela aku bisa melihat pohon-pohon cemara. Dan bumi bagaikan ombak yang hijau. Ombak yang hijau. Ada-ada saja. Sudah kubilang. Waktu bagiku berharga sekali. Dan aku belum mengenalmu seperti sekarang ini. Setiap orang berhak untuk membela dirinya menurut cara yang ia sanggupi, Lucy. Aku tidak tahu apakah kamu akan berdaya jika aku disergap. Jika saja sisaan yang kuhadapi dapat kubayangkan terlebih dahulu. Aku merasa lebih kuat. Memang sedari dulu aku asik dengan sedih-sedih kecil. Dan Lucy, aku menyukaimu, Lucy. Tetapi aku begitu sulit. Jika kau ingin untuk aku tidak bicara, aku tidak akan bicara. Yang penting suara mereka terdengar. Baiklah, lakukan sesuka hati kalian. Karena apa ada di antara teman-temanmu yang berkhianat? Ya, ada beberapa orang. Lalu, Buat apa kau risaukan? Kita tidak bisa berkhianat. Kita tidak tahu apa-apa. aku hanya ingin tahu bagaimana berkhianat yang akan Macam-macam. Satu ditembak kepalanya, ia
Firaus. Ia dibimbing seorang Armenia. Yang lain kami tembak sewaktu ia membeli kembang gula di pasar. Setelah ia keluar penjara, ia suka pada yang manis-manis. Dia untung. Ya, Aku juga ingin tahu, apakah aku akan menghibur diriku dengan kembang gula jika aku merasa lemah? kata orang begitu. Tapi kita tidak tahu sebelum kita alami sendiri, bukan? Bagaimanapun juga, rasanya aku tidak dapat lagi mengasihani diriku sendiri. Lebih baik mati. Aku lebih suka kembang gula. François. Apa? François. Apa itu kau beritahu? Waktu aku datang pada kau pertama kali. Kau hanya mengatakan perjuangan memerlukan laki-laki. Kau tidak mengatakan perjuangan memerlukan pahlawan. Aku bukan pahlawan. Aku hanya menjalankan apa yang diperintahkan padaku. Tapi aku pahlawan. Aku sudah membagi surat-surat selembaran dan aku juga sudah mengangkat senjataku. Dan kau juga sudah menguji semangatku. Tapi tidak ada yang menjelaskan padaku akibat-akibat apa yang bisa menimpa diriku. Bersumpah, aku tidak tahu sama sekali resiko dari pekerjaan ini. Kau tahu bahwa ini siksa. Itu aku tidak tahu sama sekali, Sobir. Sejak kecil yang aku gunakan itu kau tangis. Kau berkata, dia mati karena kita. Tapi aku, jika buka mulut, maka kau akan jadi melecut. Orang akan memberikan sebuah pistol supaya aku akan ditembak dari belakang. François! Berhutang budi pada siapapun. Kita tidak tahu apa-apa dan hal-hal yang dinasihatkan itu tidak ada. Setiap kita boleh tahu peristiwa ini tanpa terlalu banyak menderita. Ngerti? Iya. Bicara ini tidak akan menolong. Tentu. Teriaklah. Kita boleh minta. Kita boleh melong-melong minta ampun. Dan seluruh ingatanmu untuk memenuhi hal-hal yang tidak dapat kau ungkapkan. Oh, tidak akan ada gunanya. Jadi kau mau apa? Hah? Kau mau tahu nama atau tanggal yang dapat dirahasiakan? Ya. Salah, aku tidak tahu apakah aku akan dapat merahasiakannya. Jadi, aku hanya ingin bunuh diriku sendiri. Aku tahu, suatu kali aku akan ditangkap kalau aku ditembaki tanpa ampun. Lalu aku mengatakan pada diriku sendiri, apakah aku akan sanggup menghadapi ujian ini? Tubuhku membuat aku takut. Punya tubuh yang lemah dengan urat syaraf bagaikan urat syaraf seorang perawan. Dan kini tiba waktunya. Mereka akan memeriksa aku dengan alat-alat pemeriksa mereka. Tapi aku tidak lebih dari seorang yang menyimpan angin dalam hujan. Aku akan menderita dengan sia-sia dan aku akan mati tanpa mengetahui sampai seberapa panas keyakinanku. Ada apa? Lucy. Mari berdansa denganku. Tidak, terima kasih. Aku akan menunjuk ya. Tanganku jadi berat sekali bakal menunjuk. Pukul berapa sekarang? Pukul 4. Kelima, Nah, Kami tidak tahu pukul berapa sekarang. Arloji tanganku. Hancur ketika aku mengenakan belengguku. Yang jelas, kau tidur lama sekali. Lucy, jadi kau tetap tidak mau berdansa. sudah kukatakan tidak. Aku tidak suka. Apa saja?
Dan itu membuat aku tertidur. Kasihan. Dunia sudah lupa dengan kita. Tapi di mana tak kesalahan kita? Tak, lagi pula itu tak penting. Ya, aku merasa ada yang salah. Aku merasa diriku berdosa karena itu. Aku juga. Syukurlah, kupikir hanya aku saja. Nah, aku juga merasa diriku berdosa. Tapi apa gunanya? Ya, aku tidak mau mati dengan rasa berdosa ini. Tak usah khawatir. Aku yakin kawan-kawan kita tidak akan menyalahkan kita. Soalnya bagiku bukan kawan-kawan. Ya ini soal tanggung jawab pada diriku sendiri. Andai saja sungai tidak berakhir seperti ini, ya mungkin Maka aku akan besar sekali manfaatnya. Ya, mungkin aku akan dapat menatap mata mereka dan berkata pada diriku, aku mati untuk ini. Ya Tuhan, manusia tidak mau mati seperti tikus kan Oli? Ya mati dengan sia-sia tanpa tahu mereka buat apa. ya. Mengapa kau mengangkat batu? Ia berhak untuk melindungi dirinya dari kematian. Tentu, jika ia bisa. Terima kasih atas itu Sorbo. Lebih baik kau lakukan itu juga. Waktu tidak lama. Mengapa? Hah? Buat apa? Itu persoalan pribadi semata. Persoalan pribadi. Memang. Jadi, aku tidak pernah mementingkan persoalan pribadi, baik pribadi orang lain maupun pribadi sendiri. Jika aku dapat mengatakan pada diriku, maka akan aku lakukan apapun yang dapat kulakukan. Tapi itu cita-cita yang terlalu besar. 30 tahun. 30 tahun aku merasa bersalah. Rumah-rumah hangus terbakar, orang-orang tidak berdosa mati, dan aku akan bersama sampai sepanjang hidup. Hidup adalah satu kehilapan yang besar. Hei, kau terlalu tinggi hati. Kau menderita karena kau terlalu tinggi hati. Kira kita sudah lama mati semenjak dunia tidak memerlukan kita. Yang tersisa dalam diri kita hanya sekelumit bayangan dan waktu beberapa jam. Tak ada lagi yang harus kau kerjakan kecuali membunuh waktu itu. Bercakap-cakap dengan kawan-kawanmu. Menyerahlah ini. Istirahatkanlah dirimu. Kau boleh beristirahat karena tak ada lagi yang harus kita kerjakan. Istirahatlah karena kita tidak lagi masuk hitungan. Kita adalah orang mati yang tidak berarti. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memberikan hak untuk mengistirahatkan diriku. Ini aku baru melihat diriku sendiri selama 30 tahun lamanya. Orang selalu memberikan perintah padaku, aku patuh, aku merasa diriku berguna. Dan sekarang, tidak ada yang memerintahku, tidak ada yang membuat aku berguna. Sekelumit kehidupan berlebih, aku cukup panjang berpikir tentang itu. Lalu menurutmu, mengapa kita harus mati? Ya, karena kita dapat tugas berat dan nasib kita yang Ya, itu yang akan mereka laporkan. Aku hidup untuk perjuangan yang benar. Dan dari semula aku sudah tahu bahwa aku akan mati begini. Kau hidup untuk perjuangan yang benar. Karena aku sudah tahu. Tidak usah kau katakan itu padaku. Barangkali kita berdua berhasil di medan pertempuran. Barangkali kita berdua mati. Karena kita sudah diberi tanggung jawab, tapi kita tidak bisa melaksanakannya. Dan satu perbuatan gila kan, menyediakan perjalanan pesawat terbang di Petrol. Perjuangan yang benar tidak pernah memberi perintah. Iya
tidak bicara. Kita yang selalu menentukan apa yang baik buat dia. Tidak usah kita semua bekerja buat. Lalu supaya diam dan jangan pergunakan dia untuk menghibur diri. Jangan. Kita ini sudah disingkirkan, sortir. Ya mereka akan mencari orang yang lebih bias untuk menjalaninya di sana. Dan perempuan-perempuan akan melahirkan anak-anak mereka yang dapat menggantikan kita. Karena kita gagal. Dan lalu setelah itu kita akan mati. Dan mati kita tidak berguna. Jadi bagaimana? Segala yang terdapat di antara keempat dinding ini tidak ada lagi yang penting. Berharap atau bimbang hasilnya akan tetap sama. Kita masih bisa lakukan sesuatu. Lakukan. Kau punya istri? Ya. Yunani. Kau ingat padanya? Ya, aku coba. Tapi rasanya jauh sekali. Dan kau Sorbir? Aku sayang pada orang tua. Mereka mengira aku sedang berada di Inggris sekarang. Barangkali mereka sekarang sedang berada di meja makan. Kiranya seperti semacam firasat atau apapun itu. Tapi aku yakin mereka tetap tenang. Mereka akan menungguku bertahun-tahun. Mereka tenang, tapi tenang, dan tanpa mereka sadari, aku mati dalam pikiran mereka. Tapi apa gunanya? Buat apa ingat pada mereka? Iya. Apa gunanya? Sungguh pun begitu. Andai saja kedua orang tua aku masih ada. Sayang aku tidak punya siapa-siapa. Tidak ada sanak saudara. Tidak seorang pun. Kau hilang. Kau masih punya Jan. Kita semua masih punya Jan. Dia adalah pemimpin kita. Dia pasti ingat pada kita semua. Ia ingat padamu karena ia cinta padamu. Dia ingat pada kita semua. Lucy. Begini. Apa kita pernah berpikir tentang kawan-kawan kita yang lain? Apa kita pernah berpikir untuk membuka mereka secara baik-baik? Meskipun dalam kita sendiri. Mereka hilang begitu saja tanpa bekas. Tidak, aku tidak kehilangan siapapun, aku tidak meninggalkan suatu kepada Rasul. Ya, kita aku penuh dengan kisah, bahkan penuh dengan kesal. Kita orang-orang penuh dengan masalah mereka sehari-hari. Dan akhirnya aku tergelincir ke dunia ini, tapi ia tetap pergi memakai telur. Untuk bawa diriku bukan tidak ada gantinya, tetapi aku ingin diperlakukan sebagai orang penting. Ia dalam kepentingan apapun. Lagi pula Lucy, aku cinta padamu. Iya, hanya baru sekarang kau katakan berarti sudah tidak ada gunanya. Ya, sudah tidak ada lagi gunanya. Jangan, memang tidak ada gunanya aku hidup di dunia ini. Selamat malam. Sama kau tidur. 3 kali sandiwara ini mereka pertunjukkan. Kau Sorbi. Iya.
Jadi kau tetap tidak mau berdansa? Sudah katakan tidak. Iya, baiklah, aku bisa lakukan itu sendiri. Mereka menilai. Kau dengar apa? Tidak. Mereka makan dia. Entahlah. Aku harap dia akan tahan. Jika tidak, dia akan memberikan siksaan yang lebih berat atas dirinya daripada siksaan yang mereka terima. Dia pasti tahan, dia pasti tahan. Maksudnya baktinya. Rasanya akan lebih berat jika tidak dapat mengatakan apa-apa. Dia tidak berteriak, itu sudah besar artinya. Barangkali dia sekedar ditanya. Kau kira? Jean tadi sudah sampai Grenoble bosan. Dan kita membutuhkan waktu sampai 15 jam untuk sampai sana. Perasaannya tentu aneh. Ya, perasaannya tentu aneh. Karena kota begitu tenang. Dan orang-orang sedang duduk sambil menikmati minuman mereka di teras sebuah kafe. Dia pada kita, dia pada kita. Dia sedang mendengarkan kabar lewat radio dan dia mendengarkan lewat sebuah jendela yang terbuka. Sinar matahari yang jatuh di pegunungan. Sebuah sore yang indah pada musim panas. Sebuah sore yang indah pada musim panas. Aku tidak akan berteriak, aku tidak akan berteriak. Itu salah. Teriakan dapat memberikan keriangan. Rasanya aku tidak sanggup mendengar teriakan dan tangisan orang lain. Aku tidak pedang. Giliran siapa? Kau atau aku? Gadis dan anak ini pasti mereka beri giliran paling akhir. Semoga-moga aku tidak sanggup mendengarkan teriakan orang lain. Kau di sini. Aku tidak menghiraukan sempat bertemu kau di sini. Siapa lagi? Siapa lagi di sini? Honore, Henry, Rupa kalian tidak begitu jelas. Pierre dan Jacques. ya. Si kecil, kau juga di sini. Aku tidak mengira kalian semua masih hidup. Kami berusaha keras untuk itu. Lucy ada apa? Semuanya sudah berakhir, Jean. Barusan aku berkata, ia sedang berjalan. Ia sedang menuju Grenoble. Dan kamu... semuanya sudah berakhir. Lucy jangan susah. Aku akan keluar dari sini dengan selamat. Jangan, kau bagaimana sampai tertangkap? Aku belum jatuh ke tangan mereka, Henry. Ya, ketika aku melintasi Verdon, aku melihat sebuah patroli. Lalu pada mereka, aku mengatakan aku seseorang dari Cimero, sebuah desa kecil di dalam lembah. Dan mereka membawa aku kemari untuk memintai keteranganku apakah keteranganku betul. Tapi di Cimero kau Lucy, aku punya banyak kawan di sana yang tahu betul
apa yang harus mereka katakan. Aku akan keluar dari sini dengan selamat. Orang-orang Inggris itu memerlukan keterangan. Iya, tentu, itu tentu. Tapi bagaimana pendapatmu? Rencana kita sudah kandas semua. Kita harus mulai dari semula kembali. Kau saja. Kami tidak. Jangan berdiri dengan dia. Mereka tidak boleh tahu kalau kita sudah bicara dengan dia. Mau apa mereka? Mengantar Sorbir. Sorbir, dia yang pertama sekarang. Jadi, setengah jam. Mengajar. Kau benar kalau waktu bagai terbang rasanya. Kalian dengar teriakanku? Tentu kalian dengar. Mereka bukan kau, Sorbir. Tak usah kau buru-buru tahu. Nanti kau juga akan tahu. Sakit? Entahlah. Yang pasti, mereka ingin tahu di mana Zhang berada. Kalau kau sudah tahu, mereka kini juga akan tahu. Aku bisa mengenali diriku sendiri. Ada apa? Zhang! Jangan mendekat. Mereka mengerai dari Cimeru. Dari Simero, dia untung. Apa katamu? Kataku, dia untung. Akhirnya ada sesuatu yang bisa kurahasiakan. Betul juga. Sekarang kita jadi punya sesuatu yang harus kita rahasiakan. Alangkah baiknya jika aku tadi mereka bunuh saja. Aku yakin kau tidak bicara. Ini tidak boleh terjadi. Asal kau tahu saja, aku tidak keberatan untuk mengorbankan ibuku jika perlu. Tidak aneh rasanya jika kelemahan 1 menit dibenarkan untuk mengotori seluruh kehidupan. Untuk itu diperlukan waktu lebih dari 1 menit. Apa kau akan mengatakan bahwa dalam saat harapan kau putus, kau bermaksud untuk meninggalkan segala-galanya dan menyertai kami? Hah? Jika tahu ini, ketabahanmu, kesabaranmu, dan hari di mana kau dengan bangga membawakan barang dan bedil sekecil, namun kau merasai. Kau tidak usah susah-susah. Kini aku tahu seberapa harga ketabahanmu. Harga ketabahanmu. Kenapa kini? Hanya karena kau menyiksa dirimu sendiri, harga ketabahanmu akan berkurang harganya. Kita tidak diciptakan sampai ke batas kemungkinan-kemungkinan kita. Juga dalam lembah masih ada jalan. Ya, dan jika nanti siksaan mereka tidak dapat aku telan, apakah kau masih sanggup untuk memandang mataku? Kau akan dapat menelannya. Jika tidak, kau lihat, setiap orang mati diranjang dalam keadaan yang tenang. Sebagai anak yang baik, sebagai ayah yang baik, sebagai orang tua yang baik, toh mereka juga adalah pengecil seperti kau. Cuma mereka tidak akan pernah merasakan penderitaan. Ayo, hentikan mulutmu ini bicara. Supaya ia tidak lagi bicara. Kau orang paling baik di antara kami, Sorbir. Ngomong kosong. Yang mana? Yang orang Yunani. Ayo cepat jawab. Ayolah, yang mana yang orang Yunani? Ayo. Kau orang Yunani. Ikut. Ikut.
Dia akan disiksa untukku. Dia lebih baik buatmu daripada buat aku. Dan jika nantinya kembali, apa kau akan sanggup memandang matanya? Lucy, apa kau benci padaku? Apa dapat kau lihat rasa benci dalam mataku? Lucy, ulurkan tanganmu. Aku malu, Lucy. Aku malu karena aku sendiri di sini yang tidak diterima. Karena aku pada diriku sendiri. Tidak-tidaknya dia bisa beristirahat dan tenang sekarang. Dan hilang semua rasa takut, derita, dan lapar. Dan sekarang kau berada di sini. Dan kau akan dibawa, dan kau akan disiksa, Lucy. Sharon, di dalam luar mataku, kau hanya akan menemukan cinta. Aku akan mendengar teriakanmu, Lucy. Aku akan berusaha tidak terlihat. Tapi sini bukan berteriak. Lihat semua. Aku mau buat aku gila. Aku bukan pahlawan dan aku tidak mau disiksa karena kamu berantakan. Ya, kau benar macam kau benar. Kau mau kemana? Jangan kebiasaanku untuk mengorbankan nyawa kawan-kawanku supaya aku selamat. Lalu siapa yang akan menjelaskan pada orang-orang Inggris itu? Dia yang bilang begitu. Jika dia mau melarikan diri, kau tidak pernah Ya, bagus betul kalau penerbangan itu sudah mendarat. Beri aku rokok. Beri sekecil. Jangan mau. Ya, baik. Jangan dikapkan apa. Jangan khawatir. Ya, aku sudah biasa merokok. Hanya baru sekarang lagi aku rasakan nikmatnya merokok. Tinggal berapa? Satu. Sorghum ambillah. Aku senang kau ada di sini. Mula-mula kami kau kasih rokok, setelah itu kau bisa jadi saksi kami. Oh iya. Setelah itu kau bisa pergi ke rumah orang tua Sorghum, lalu kau bisa mengirimkan surat kepada istri Kano. Besok kau akan masuk kota. Dan di dalam kedua bola matamu akan membawa tarikan wajahmu yang terakhir. Wajah dari seorang yang masih hidup. Dan kau tidak boleh melupakan aku. Karena jika kau hidup, maka aku akan tetap hidup. Ya, lupakanlah Lucy. Ya, mereka datang kembali. Ini giliranku. Kau buru-buru tidak sampai lagi. Begini Sam, jika kau tidak datang kemari, maka kami akan mati bagi binatang tanpa mengetahui buat apa. Tapi sekarang kau ada di sini. Kita semua jadi peroleh apa? Kami berjuang bukan buat kau saja, tapi buat seluruh teman-teman kita di luar sana. Kan tadi aku kira diriku sudah tidak dipergunakan. Tapi ini saatnya diriku untuk dipergunakan. Kau lihat dia disiksa.
sebentar. Aku mau makan dulu. Apa akan kita panggil tawanan berikutnya? Tunggu dulu, Klose. Yang tinggal cuma 3 lagi, dan kita punya banyak waktu sampai tengah malam. Bukan begitu, Pelerin? Aku suka bingung jika aku harus bekerja dengan perut kosong. Lebih baik kau lihat makanan apa yang ada. Aku tahu, ayam. Ayam lagi? Hah? Ayam lagi, mau muntah aku rasanya. Coba tolong ambilkan kornet beef buat gua, tahu apa? Jangan ayam. Dan kau? Ya, sama. Kau jangan terlalu sering melakukan dia begitu rupa. Juli apa? Hah? Aku sudah pernah katakan pada kau, Landru. Saudaranya bekerja pada Darnan. Dan dia sering mengirimkan informasi-informasi kepadanya. Mungkin dia yang jadi sebab kenapa ada Daupin sampai dikirim. Kutu busuk itu. Hah? Jika ia ingin menyingkirkan aku, lebih baik ia buru-buru. Rasanya bukan aku yang tersingkirkan duluan. Bajingan Darnan. Ya? Ya, mungkin saja. Jangan kau nyalakan itu. Hanya untuk warta berita. Matikan, Pelerin. Pelerin! Apa yang kau lakukan? Kemana kau akan pergi? Apalagi mau kita lakukan? Kita sudah terperosok dalam lumpur. Anjing semua. Siapa? Semua. Juga orang Jerman itu. Rasanya lebih baik kita memulai kembali dari permulaan. Aku tidak menyesal. Aku senang. Setidak-tidaknya sampai saat ini. Klose, mari. Ayo kemari. Kau sudah tahu bahwa tentara Inggris ini sudah mendarat di Niza. Di Niza? Ya, bahkan dia telah sampai ke Pigeotenier. Ya Tuhan! Hei, janganlah main-main! Kau boleh masukkan itu ke dalam laporan malam ya. Astaga, kau tidak makan, Pelerin. Aku merasa geli belum semuanya dimulai. Ya, mungkin aku tidak cukup kejam. Aku jadi bingung bagaimana kalau nanti ada yang berkeras kepala. Seperti apa nanti yang mau dibawa kemari? Tinggi, besar, kira-kira 30 tahun. Hei, kita akan menyaksikan sebuah orang yang sangat menarik. Ya, moga-moga dia tidak seperti orang Yunani yang tadi. Tidak, orang Yunani itu kasar-kasar, Pelerin. Itu tidak penting. Bagaimanapun juga, mereka semua harus bicara. Astaga, tunggu apa lagi, Klose? Ayo ambil mereka. Tutup jendela itu, dingin sekali. Biarkan, akan panas sekali nanti. Milisi, panggilkan orang itu sekarang.
Buka belenggunya, ikatkan ia pada kursi. Henry. Apalagi? Henry. Ya cukup. Nama kau siapa? Namaku Henry. Apa itu belum cukup? Ya cukup. Ini dia jadi dungu. Umur, 29 tahun. pekerjaan, Belum pernah aku mahasiswa kedokteran. Mahasiswa? hei. Katakan pada kami, siapa pemimpinmu, Henry? Aku tidak tahu. Jawab! Jangan kau pukul. Kau sekarang kau, Henry? Hei, ayo katakan pada kami, siapa pemimpinmu? Di sini tidak ada minyak, hanya ada kau dan kami. Ayolah, jangan buang-buang waktu kau dan waktu kami, karena umurmu tidak akan begitu lama lagi. Umur kalian juga tidak. Masih ada beberapa bulan. Setidak-tidaknya kami masih sempat menguburkan kau. Baiklah, kalau kau tidak mau bicara, toh wanita dan anak kecil itu yang akan bicara. Itu urusan mereka. Katakan padaku, siapa pemimpinmu? Cari tahu sendiri. Baik, kalau kau maunya begitu. Cloche, kau urus dia. Besi ini akan kami putar sampai kau mau bicara, Henry. Aku tidak akan bicara. Mula-mula tidak. Tapi terlebih dulu kau pasti akan berteriak. Kau boleh coba. Kalian semua boleh coba. Kau terlalu tinggi hati, Henry. Kau harus belajar merendahkan dirimu. Siapa yang jatuh dari tempat tinggi, ia pasti akan hancur. Putar milisi, putar. Hei. Lambat. Belum apa-apa, Henry. Masih belum. Lebih keras lagi, ayo. Ia mulai kesakitan. Masih belum caranya, ayo lebih keras lagi. Kau mengatupkan gerahmu begitu keras, Henry. Kau juga takut. Asal saja kau tahan 1 saat lagi, lalu 1 saat lagi, sampai kau mengerti. Rasa sakit ini begitu hebat, Henry. Enggak, kau membiarkan dirimu menjadi indah. Kami tidak akan membebaskanmu, Henry. Putar terus milisi, putar. Aku melihat teriakanmu sampai di lehermu, Henry. Putar terus milisi, putar. Cepat, Cloche. Makin tinggi.
semakin tinggi. Sekarang sudah sampai di bibirmu sebentar lagi. Apa kau tidak malu? Yang terpenting adalah tindakanmu yang pertama. Dan kini kau bisa bicara dengan manis. Siapa pemimpinmu, Henry? Jawab. Apa lagi yang kau tunggu, Henry? Siapa pemimpinmu? Ucapkan itu, Henry. Siapa pemimpinmu? Putar terus milisi. Biar ketengahnya patah sekalian. Terus. Cukup! Bawa dia ke tempat lain. Di sana bisa kau siksa lagi. Di kamar lain terlalu sempit. Di sini aku yang memberi perintah, Cloche. Sudah 2 kali harus kukatakan pada kau. Apa kau harus kupukul? Hei, bawa dia ke sana. Sekarang. Kau ikut. Cloche bikin aku jengkel. Dia memang banyak bicara. Mahasiswa. Setan. Waktu aku usia 13 tahun, aku sudah harus keluar dari sekolah. Aku harus mencari nafkahku sendiri. Aku tidak pernah punya orang tua kaya yang bisa menyekolahkanku. Ya, moga-moga dia bicara, Pelerin. Setan! Dia harus bicara! Dia akan celaka jika dia tidak bicara. Astaga. Tutup pintu itu. Enggak, Landru. Untuk mendengarkan itu, ya, diperlukan syaraf yang kuat sekali. Kau buat dia bicara, Pelerin. Lebih baik mati daripada harus bicara. Bawa dia kembali. Cepat bawa dia kembali. Pasangkan belenggu itu lagi. Kau sakit, Henry? Kasihan. Maafkan aku, Henry. Maafkan aku. Ayo berdiri. Henry, jangan begitu sombong. Kau sudah berteriak. Dia akan celaka. Kenapa? Jika dia tidak bicara, Cloche. Tapi dia sudah berteriak. Sudahlah, bawa perempuannya gitu. Tidak. Lebih baik yang berambut pirang itu.
Yang berambut pirang? Siapa? Sorbir. Dia adalah seorang yang pengecut. Pengecut? Pengecut? Bawa dia kemari sekarang. Bese! Panggilkan Sorbir sekarang. Aku juga. Mereka semua itu pengecut. Cuma ada yang keras kepala. Lalu menurutmu, apa yang harus kita lakukan agar mereka semua bicara, Pelerin? Yang jelas bukan dengan cara mencabut kuku mereka. Oh iya, lalu dengan cara apa? Hah? Ya, kita harus menemukan sebuah trik, Landru. Metode kita tidak berhasil. Oh iya, lalu dengan cara apa? Coba sampaikan. Aku juga tidak tahu. Kau juga tidak tahu, kan? Biarkan aku yang bawanya. Lepaskan belenggu itu dan dudukkan di kursi itu. Hei, kau lihat? Kau kini di sini lagi. Kau duduk di atas kursi ini dan kami masih saja ada di sini. Kau tahu mengapa kau ada di sini? Tidak. Karena kau seorang pengecut, Sorbir. Kau tidak tahu kau seorang pengecut? Mungkin. Aku melihat dari kedua matamu itu. Coba perlihatkan padaku matamu yang penuh dengan rasa sakit itu, Sorbir. Kau juga akan bermata begini jika kau merasa... Hei, jangan besar mulut, Sorbir. Kau orang Yahudi? Bukan, aku bukan orang Yahudi. Kataku, kau Yahudi. Putar milisi, putar. Kau bukan orang Yahudi. Aku orang Yahudi. Kau ingin bicara, Sorbir? Jangan. Apa katamu? Kataku hancur. Milisi, ambilkan alat penyiksa sekarang. Hei, Apa katamu, Sorbir? cepat Milisi. Apa katamu? Kau dan aku kita sama-sama hancur. Kita sama-sama orang jadah. Iya, gitu. Baik-baik, aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Siapa pemimpin? Lepaskan aku dulu. Aku tidak tahan dengan diskusi ini. Lepaskan asal dia bicara. Minta rokok. Apa yang kalian ingin ketahui? Kalian ingin tahu siapa pemimpinku? Ya, Aku tahu yang lain tidak. Aku tangan kanannya. Dia berada di sini. Marseille. Ya. Yang lebih tepatnya di mana? Sebelah barat kah, utara, timur? Cepat. Dia ada di Marseille sebelah utara. Kau yakin di sebelah utara? Sudah. Ya, jangan main-main. Sudah kuduga pernah ada. Kau lihat lebih dekat. Ya, tepat di sana. Stop!
Jika kalian mendekat, aku akan lompat. Sorbir, kau akan kami bebaskan jika kamu bicara, ayolah. Jangan coba-coba. Aku menang. Henry, Kanori, aku tidak bicara. Periksa ke bawah. Kalau masih hidup, kita atasi sampai mati. Ya! Sudah kukatakan tutup jendelanya, tutup jendelanya. Kau boleh masukkan itu ke dalam laporan malammu. Bagaimana? Jaga! Bawa perempuan itu! Bawa perempuan itu! Yang mana? Yang buruk itu. Yang begitu banyak bicara. Aku pernah menemuinya di Grenoble. Kamu tahu ini? Toko kue yang di luar pajak itu yang menjual kue tart dengan kelapa susu. Ya. Setiap minggu aku melihat dia keluar dari toko itu membawa bungkusan yang berisi gambaran yang diikat dengan sebaik kamera. Aku masih ingat wajahnya yang mirip macam bejat itu. Waktu itu aku mengira bahwa ia adalah anggota polisi. Mengapa tidak kau katakan itu dulu padaku? Bahwa ia anggota polisi? Bukan. Bahwa Tesis menjual peta dengan kelapa susu. Ya, kelapa susu. Apa dia juga membiskan? Kalau minum. Ia berdiri dekat sekali denganku. Aku dapat mencium bau rasanya busuk. Apa katanya kamu? Tidak ada apa-apa. Hanya mau kosong. Aku tidak akan buat murahnya. Mengapa tidak? Ini kan secara iseng saja. Oh ya, maaf. Sebetulnya aku tidak berhak untuk memberikan imbalan. Tapi dalam kehidupan sendiri, kira-kira itu apa maknanya? Yang begitu. Itu tergigit. Mungkin sekali untuk dia untuk membawa bornya. Jangan tertawa. Kalian bisa tertawa. Kalian berhak. Tetapi aku tidak berani lagi memerintah kalian. Dan jika suatu hari orang sudah mengatakan bahwa aku sudah kalian tak takut, tapi bahwa kalian masih sanggup untuk bergembira, kami harus menolong diri kami. Ya tentu. Dan kalian menderita atas tanggungan diri kalian sendiri. Dan itu dapat menentukan keputusan baik kalian. Aku sudah beristri. Dan ini tidak pernah aku ceritakan pada kalian. Istriku meninggal ketika melahirkan anak. Aku berjalan pulang balik di depan kamarnya. Dan aku tahu dia akan mati.
Semuanya berulang kembali semuanya. Aku berjalan pulang balik di depan kamarnya. Aku memasang telingaku untuk mendengarkan tangisannya. Tetapi dia tidak berteriak sama sekali. Dia telah beroleh peranan terbaik seperti kalian. Itu bukan salah kami. Dan juga bukan salahku, Henry. Aku hanya ingin menolong kalian semua. Kalian tidak akan bisa. Kau tidak akan bisa. Ya, ya, aku tahu. Lucy sudah 2 jam lebih mereka tahan. Kalian tidak selama itu mereka tahan. Si seorang wanita dan mereka suka dengan perempuan. Aku akan kembali dalam waktu 1 minggu ataupun 1 bulan. Aku akan kembali dan aku akan suruh kawan-kawanku untuk tebing mereka semua. Untung sekali kau Zak. Kau masih punya rasa benci. Untung? Apa itu untung namanya? Itu bakal berbeda. Mau kemana kau? Aku yang melihat dia sebelum mana turun. Siapa? Sopir. Apa aku harus minta kuku-kuku dicabut ini supaya aku dapat menjadi kawan kalian kembali? Kau masih tetap kawan kami, Sam. Kau sendiri tahu, Kanori, bahwa aku bukan lagi kawan kalian. Siapa yang mengatakan bahwa aku tidak akan tahu? Aku tidak akan terima. Maksudmu? Ya, maaf. Sebetulnya aku tidak berhak berbicara. Kau akan berbuat sama seperti kami jika keadaan seperti kami. Di masalah kita beda, di masalah kita tidak sama. Ada apa? Aku belum bisa tenang sebelum musuh kembali. Kau hanya menyusahkan diri sendiri. 6 bulan. 6 bulan lamanya aku bimbang untuk mengatakan padanya bahwa aku jatuh cinta. Kemudian waktu yang kubaringkan dalam pelukanku telah aku matikan. Dan sekarang dia berdiri tanpa pakaian sehelai benang pun di depan para binatang-binatang itu. Dan mereka bebas menyentuhnya dengan tangannya yang kotor. Ya terus bagaimana? Mereka orang menang. Menang? Ya menang. Ada 2 orang berhadapan. Yang satu ingin yang lainnya supaya bicara. Gila sekali. Iya, tapi begini keadaannya. Kalau kami bicara, maka lenyap segala-galanya. Dan mereka sedikit menguntungkan daripada kita. Iya, karena aku terpaksa berteriak. Iya, tapi toh keadaannya tidak begitu buruk. Menang? Mau aku tawa rasanya. Hinaan dan derita yang dialami Lucy adalah konflik. Oh, jadi aku harus merasa terhina juga karena mereka telah membuat aku berteriak begitu. Tapi tidak mengapa. Selama Lucy belum bicara apa-apa, maka tangan-tangan binatang itu tidak akan menodai dia. Mereka tidak lain dari orang-orang yang siap. Lucy adalah perempuan dan Lucy di bawah kekuasaan mereka. Tenangkan diri. Ya bagaimana aku bisa tenang? Ya. Oke, dan kalau kau ingin tahu, aku juga cinta padanya. Kau? Mengapa tidak? Aku cemburu. Aku cemburu jika malam-malam kalian naik ke tingkat atas. Dan aku sering-sering bertanya pada diriku, apa kalian akan matikan lampu ketika di atas sana? Kau jadi cinta padanya dan bagaimana aku bisa tenang?
membuat dia dekat denganmu. Nikmatan yang kau berikan membuat dia jauh denganku. Dan sekarang aku lebih dekat dengannya daripada kau. Itu tidak benar. Itu tidak benar, Henry. Walau ia disiksa, cuma padaku ia menahan segalanya supaya aku tidak dihianatinya. Supaya benar. Kau dusta. Kau dusta, Henry. Jika ia kembali, ia berkata padaku, yang ada dalam mataku hanya ada cinta. Ya, hanya ada cinta. Oke. Dia kembali. Kau boleh tatap dalam-dalam matanya. Oh Tuhan, aku tidak akan sanggup melihatnya. Dia punya aku. Kalian yang merebutnya dari, ya, dan aku tidak dapat berkata apa-apa. Tapi dia, jangan coba-coba kalian mengambilnya dari tanganku. Lucy, bicaralah padaku. Kau tidak seperti mereka. Kau tidak mungkin seperti mereka. Lucy, kenapa kau tidak menjawab? Kau marah padaku. Aku tidak marah padamu. Lucy, ku sayang. Aku bukan lagi Lucy sayangmu, Jan. Kau tidak cinta lagi padaku. Tahu, Lucy, dan sesuatu. baik. Seharusnya aku masih cinta padamu. Saya cinta. Aku tidak lagi merasa apa-apa. Ya ayolah. Semuanya sudah lagi jadi penting. Mengapa mereka? Mereka duduk. Mereka menunggu kemana, Lucy? Baik, katakan pada mereka aku tidak bicara. Kami sudah tahu di sini. Mengapakah? Ya, sekarang giliranmu. Kuatkan hatimu. Seharusnya kau paham. Tidak
kau di bawah. Dan kau bicara, Francois. Maka pada saat itulah aku akan bernoda. Dan mereka akan berkata, akhirnya mereka berkumpul juga. Kau tidak boleh bicara. Mau dengar, Zhang? Siapa kini yang benar? Dia benar. Hanya ini. Dia benar. Buat apa dia kau? Kau punya segalanya. Kau akan mati tenang dan gembira. Tetapi aku tidak punya siapa-siapa lagi kecuali dia, dan aku akan hidup terus. Aku tidak bermaksud merebut. Pergi jauh-jauh. Kau punya semua hak untuk memisahkan. Bagimu, rupanya siksaan badan belum cukup untuk menenangkan hati sanubarimu. Oh, apa kau juga belum mengerti? Bahwa di antara kalian semua, akulah yang paling malang. Yang paling malang kita. Lihat dia. Ayo lihat dia. Dia yang paling malang dari kita semua. Dia sudah makan dan minum di tangan yang tidak dibelenggu. Besok dia masih bisa melihat terbit. Dia akan terus hidup. Tapi dia orang paling malang. Mau apa aku sebetulnya? Supaya kau merasa dikasihani? Anjing! Setiap suara membuatku kaget. Aku ambil pikiran takut dengan budakku sendiri dan ketakutan. Yang paling malang adalah dia. Tentu aku akan mati dengan segala kegembiraan. Francois, aku akan bicara. Dan rahasia kau akan kubongkar. Dan kau akan berbagi dengan aku dalam kegembiraan ini. Francois, kau tidak tahu bahwa itu budak ini. Francois, pandang aku. Apa kau betul-betul berani untuk bicara? Berani? Tidak perlu kau gunakan kata-kata besar itu, Lucy. Rahasianya akan kubongkar. Habis berkata. Mudah sekali jika mereka mendekati aku, maka mulutku akan terbuka dengan sendirinya dan akan menyebutkan namanya. Dan aku akan menggunakan mulutku ini untuk memakai haknya. Untuk itu tidak diperlukan keberanian. Jika kau perhatikan di sini dengan rambutmu basah, maka hilangkan suara kata itu pada pandangan di dalam. Kau akan diselamatkan musuh. Mereka akan mengambil darah ini kepada kita. Aku tidak mau hidup seperti itu, Francois. Aku mau hidup, Lucy. Tidak ada lagi yang tidak hidup. Mereka tak akan membiarkan kau hidup, Francois. Walau kau bicara. Kau percaya dia akan bicara, Lucy? Iya. Kau tahu pasti. Ya. Ya, aku bukan hakim, Francois. Ya, tapi ini terlalu berat banget. Dan jika mau juga akan buka mulut. Kami yang salah, Francois. Seharusnya kau tak akan membawa itu. Ada bahaya-bahaya yang cuma bisa dihadapi oleh orang yang dewasa dan kuat. Kami minta supaya kau memaafkan kami. Apa maksudnya? Apa yang boleh lakukan? Kau bicara kau ini tidak ada. Baik. Aku tidak akan bicara. Kami tidak percaya, Francois. Kami tidak percaya. Mereka tahu kau paling lemah di antara kami. Awakan mereka sisa yang kau bicara. Dan tugas kami menjaga supaya kau tutup mulut. Apa kira kalian akan membiarkan? Jangan takut kecil. Tangan
lihat saja, jika kau menarik kami untuk membereskan dia, maka kau yang bertanggung jawab atas kematian mereka. Yang berikan dia kesempatan, barangkali dia tidak akan ke mulut. Kami tidak punya hak Untuk memberikan dia kesempatan. Apa kau bukan lagi dari pemimpin? Selesai. Dia sudah mati. Mengapa kau begini jadinya? Mengapa kau takut tewas bersama yang lain-lain itu, Henry? Kau membuat aku takut, Henry. Kau kira aku juga cinta pada diriku sendiri? Dalam waktu 24 jam, kau akan dibebaskan. Tapi aku bayang-bayang dalam mataku. Bagaimana yang minta aku? 15 tahun. 15 tahun ia mati dalam genggaman aku. Ia sayang padaku. Ia tidur dan menyandarkan kepalanya ke bahuku. Dan dia berkata, tidur lebih tenang jika kau ada. Dasar pembodoh! Ayolah kalian bicara, jangan tinggalkan aku. Dan kau, apa yang kau lakukan untuk menyelamatkan dia? Apa yang dapat kulakukan? Ya, memang tangan tidak terikat. Tapi kalian semua telah mengikatnya. Jika aku berbicara atau membuat gerakan sedikit pun, dan kalian pasti akan berkata, dan kawan-kawan kita bagaimana? Nah, bagaimana? Kalian semua telah mengambil kepastian tentang kehidupan atau kematian. Dan sekarang tidak usahlah kalian berbicara bahwa aku adalah kawan serikat kalian. Itu terlalu mudah dari sekali. Dan aku menyaksikan kau membunuh karena perasaan tinggi hati dan sombong. Dusta! Ya, Henry, karena perasaan tinggi hati dan sombong. Mereka berhasil membuat kau berteriak, kan?
memberanikan diri kau kembali. Oh, kau mau mati sebagai orang yang mulia? Hah? Begitukah? Kau sudah mengatakan kepada kami, kau mau menang. Tidak, itu tidak benar. Lucy, katakan padanya bahwa itu dusta. Aku percaya bahwa aku membunuh karena perasaan tinggi hati, karena sombong. Entahlah. Apa kau benci denganku, Lucy? Yang dia ada yang banyak kau yang berhak mengadili aku. Aku tidak membencimu. Jangan sentuh dia. Baiklah, aku tidak akan menyentuhmu. Kanori, Iya. waktu kau diperiksa, kau tidak berteriak. Toh kau tidak ingin supaya anak ini mati. Apakah kita membunuh karena perasaan tinggi hati? Aku tidak lihat. Aku juga tidak. Tapi apakah membunuh tidak karena tinggi hati? Aku juga sendiri tahu. Saya tidak tahu Kanori. Ya semuanya berlangsung begitu cepat. Kanori, kalian semua tidak boleh meninggalkan aku. Kalian tidak pernah meninggalkan aku. Waktu peletakan kamu di atas radarnya, berasa dengan kalian di situ. Seolah-olah yang meletakkan di atas radarnya itu berpuluh-puluh tangan. Dan kalau misalnya itu tanganku sendiri, aku tidak akan kuat. Dia harus mati. Jika aku yang berada dekat dia, pasti aku yang membunuhnya. Kenapa yang terjadi dengan dirimu? Bagaimana? Begini, segala yang terdapat di dalam ruangan ini tidak ada lagi yang penting. Ia harus mati. Harus sekarang. Mengerti? Baiklah. Ya, aku tidak akan menyentuhnya, Lucy. Waktu mula-mula kita menjalankan sabotase, ada berapa tawanan yang sudah ditembak mati. 13 orang. Di antara seorang budak kecil, deteksi namanya. Ya, barangkali kau masih ingat. Pengumuman itu kita baca di Rue dan Minemes. Sinebel, kau ingat Sinebel? Dia ingin menyerahkan diri, tapi ia kau halangi. Ya, jadi Oh, apa kau tidak pernah bertanya pada dirimu, ha? Mengapa ia kau halangi? ya, itu peristiwa yang berbeda sama sekali. Barangkali itu baik buatmu. Ya, waktu itu sanubari kau lebih murni. Kau menjaga agar sanubariku tetap murni. Tapi sampai kapanpun juga, aku tidak akan pernah memiliki sanubari yang murni. Sampai kapanpun juga tidak. Sampai aku ditegakkan orang di depan dinding batu dengan mata ditutup. Tapi untuk apa aku memiliki sanubari yang murni? Untuk apa? Toh kita juga mati. Aku tidak ingin berada di tempatmu sekarang ini. Kau tidak berat mengadili kami. Kini kau sudah mati.
jangan suruh aku pergi. Aku hanya ingin menolong kau. Menolong aku? Untuk apa? Aku tidak untuk menolong. Aku yakin kau membutuhkannya, Lucy. Kau tidak akan kuat. Semua kabar akan hancur. Mengapa kau susahkan? Kau sedih. Baik. Kesedihanmu itu akan segera kuhilangkan. Setelahnya kau harus langsung pergi. Sejak si kecil ini mati, aku hanya perlu memikirkan diriku sendiri. Dan aku tidak membutuhkan keberanian untuk mati. Sekarang pergilah. Aku akan segera berpamitan jika mereka datang mengambil aku. Aku ingin bersama kau, Lucy. Aku akan tutup mulut, Lucy. Aku akan tutup mulut. Tetapi aku ingin tinggal bersama kau hingga kau tidak lagi merasa sendiri. Tidak sendiri. Iya. Dengan kau? Dengan aku. Oh, Jean. Apa belum lagi kau pahami? Di antara kita tidak ada lagi hubungan apa-apa. Apa kau lupa bahwa aku jatuh cinta pada kau, Lucy? Perempuan yang kau cinta itu bukan aku. Tidak, kau, Lucy. Perempuan yang kau cinta itu bukan lagi aku. Aku bahkan tidak mengenal diriku sendiri. Dia hancur di dalam hatiku. Ya, barangkali kau sudah menjadi perempuan lain, Lucy. Dan jika begitu besok aku cinta terhadap orang lain ini, dan keesokan harinya, aku cinta terhadap orang yang sudah tidak ada lagi. Tapi kau, Lucy, kau yang ku cintai. Baik kau marah atau bahagia, hidup ataupun mati, kau juga cinta pada aku, kan? Ya. Dan aku juga cinta pada adikku yang kubiarkan mati. Cinta kita begitu jauh, Jean. Untuk apa kau bicarakan cinta yang tidak penting sama sekali? Kau dusta, Lucy. Kau tahu kau dusta. Cinta kita, ya. Cinta kita adalah kehidupan kita bersama-sama, Lucy. Semua yang telah kita lalui bersama-sama. Cinta kita, masa depan kita. Aku hidup dengan penuh harapan. Aku mencintaimu dengan penuh harapan. Aku menunggu perang berakhir hingga kita bisa hidup bersama. Setiap malam aku menunggumu. Tapi kini aku tidak lagi punya masa depan. Aku hanya menunggu maut. Dan aku akan mati sendiri. Tidak, Lucy. Tidak akan, Lucy. Biarkan aku. Lucy, aku hanya ingin berbicara. Di antara kita, tidak ada lagi yang dapat dikatakan. Aku tidak membutuhkan pertolongan. Dan aku tidak membutuhkan ibu. Betapa besar derita yang kau alami, Lucy. Hingga kau sendiri tidak lagi merasa menderita. Tapi aku tidak tahu bagaimana besarnya penderitaan rasa gading.
Gusti, berikan sedikit rasa kasihan terhadap dirimu. Rebahkan wajahmu yang keruh ke bahumu. Jangan sentuh aku. Ya, baik. Kau boleh lakukan apa yang kau mau, Gusti. Tapi jiwa raga kita sudah bersatu. Cinta kita sudah bersatu, Gusti. Dan percayalah padaku, jika kau berada di dalam pelukanku, maka segalanya akan menjadi milik kita bersama. Sayang, percayalah padaku, kita akan pikul segalanya bersama-sama. Ya, meneteskan air mata. Air mata. Yang ku inginkan sekarang adalah hinaan dan bukan mereka. Dan juga ketakutan mereka akan menghinaku yang mengejek. Semuanya tidak lagi ada yang penting di sini. Baik cintamu atau penungguanmu. Aku ingin derita memoyak-moyak aku supaya aku tenang. Dan benar-benar memoyakkan mata mereka. Kau tak lain dari setumpu kesombongan. Jangan lagi salah, ya. Apa itu salah? Mereka telah mencoba menghancurkan harga diri. Aku benci pada mereka, tapi mereka telah mencegah aku. Tapi mereka juga berada dalam genggamanku. Aku lebih dekat pada mereka daripada kau. Dan kau ingin aku berbicara dengan menggunakan rasa sakit. Apakah rasa sakit yang kau rasakan itu sama dengan mereka? Ya, kau benar, Gusti. Aku adalah sendiri, dan kalian adalah bersama. Aku tidak akan berbicara apapun dan aku tidak akan berbuat apa-apa lagi. Dan kalian boleh lupakan bahwa aku pernah hidup. Rupanya memang ini perananku dalam kisah tragis ini. Dan aku harus menerima perananku sebagaimana kalian menerima peranan kalian sendiri. Sebetulnya aku punya hak. Biar tewas karena peluru dekat gua Servas, di mana dulu kita tempat menyembunyikan senjata. Oh, jika aku sudah dibebaskan, aku akan memasukkan mayatnya ke dalam gua, dan aku akan memasukkan surat-surat keterangan itu ke dalam sakunya. Dalam hitungan tajam. Setelah kalian dibebaskan, sebutkan saja gua, dan mereka akan mengira bahwa mayat yang adalah mayat. Dan mereka tidak akan punya alasan apapun untuk menyiksa kalian dan akan mengakhiri segalanya dengan cepat. Ya, cuma itu. Mari ikut. Bermain. Kenapa dia? Dia tidur. Sekarang dia sudah bebas. Ya, biar begitu. Baguslah. Satu masalah lagi selesai. Yang
saya kecil. Kau berteriak, Henry. Apa dulu? Tentu kau malu. Aku juga merasa malu. Mengapa? Aku malu karena Henry berteriak. Besok aku akan diam beberapa misi. Aku akan bungkam untuk Sorby, untuk Francois, untuk kalian, dan juga untuk Mario. Kita saudara sejati. Bawa mereka semua. Siap! Kalian semua ikut. Kalian tidak mau bicara, maka guru kami akan menghukum kalian untuk selama-lamanya. Ya, demikianlah pertunjukan Hilang Tanpa Bekas. Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Mari kita sambut para tim produksi. House Manager Angelina Juliana. Action, Audi dan Natalia. Dominasi Cahyo, Greg, dan Ahmad. Konsumsi Abdul, Audi, Dani, Putri, dan Samia.